Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalimat yang lebih layak membasahi lisan kita yang dibenarkan oleh hati dan anggota badan kita kecuali kalimat syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk beriman kepadanya, untuk berislam dengan syariatnya, untuk senantiasa memperbaiki akhlak-akhlak kita kepada Allah sebelum perjumpaan dengannya. Di pertemuan kali ini, sebagaimana yang telah kita ketahui pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita telah menghatamkan dari buku Mi'atul Mufsidat fil Ukhuwah, dari 100 sebab yang bisa merusak persaudaraan. Tentunya dari yang sudah kita pelajari itu semuanya adalah tentang amalan-amalan hati. Dan adapun di pertemuan kali ini sama, kita masih mempelajari tentang amalan-amalan hati itu sendiri, tapi dalam aspek yang berbeda. Kalau yang kemarin dari sebab-sebab yang bisa merusak orang lain, walaupun juga berpengaruh pada diri kita, kalau di pertemuan kali ini kita lebih spesifik untuk menjadikan bagaimana hati itu tidak rusak dan bisa berkembang dengan akhlak-akhlak dan ketaatan kepada Allah, yang insyaallah ta'ala kita akan mengkajikan dari kitab Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badri. Beliau ini seorang yang lahir di Madinah dan bermukim di Madinah, dan sekarang sudah mencapai gelar profesor. Dan beliau ini salah satu pembicara di Masjid Nabawi dan di Mekah, begitu juga di ibu kota dari Saudi Arabia, yaitu di Riyadh. Dan beliau seorang pengajar di berbagai pesantren di sana. Kalau di sana namanya mahat-mahat, yang beliau sangat dikenal, memiliki banyak karya. Salah satunya karya yang akan kita bahas yaitu tentang ahaditsu islahil qulub, hadis-hadis yang memperbaiki hati. Tentunya buku ini buku yang panjang, hampir 700 lembaran, tapi sama metode kita. Metode kita pakai 8 menit sampai 10 menit. Dengan metode kita mengambil per bab, dengan kita meringkas sesuai kemampuan kita, yang semoga Allah memudahkan kita. Dan beliau ini diantara juga anak dari ulama. Jadi beliau adalah anak Abdul Muhsin Al-Abbad, salah satu ulama besar dan pembicara juga di Masjid Nabawi. Tentunya pembahasan kita kenapa senantiasa pembahasan hati? Karena sekali lagi pembahasan hati ini yang terpenting. Maka dari itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-taqwa hahuna wa asyara fi sadr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketakwaan itu di sini. Bahkan dalam riwayat Nabi mengulangi 3 kali at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu di hati seseorang, bukan pada pakaian seseorang, bukan pada ucapan seseorang, tapi ketakwaan yang sebenarnya kata Nabi itu di dalam hati. Nabi mengisyaratkan pada dadanya, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah wa idza saluhat jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Kata Nabi, ketahuilah sesungguhnya pada badan seseorang ada segumpal. Kalau segumpal itu baik, maka baik pula seluruh badannya. Tapi kalau segumpal itu rusak, maka rusak pula seluruh badannya.
Yang kata Nabi, ketahuilah bahwa itu adalah hati. Jadi memang hati yang harus senantiasa seseorang perbaiki, bukan penampilan, bukan hal-hal yang menjadikan seseorang wow. Memang penting memperbaiki penampilan, karena innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Maha Indah dan menyukai keindahan. Tapi keindahan yang paling utama adalah keindahan hati. Maka dari itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqimu qalbuhu. Tidak dikatakan seseorang istiqamah, keimanan lurus seseorang dari seorang hamba sampai hatinya lurus, sampai hatinya istiqamah. Dan inilah bekal sesungguhnya, sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla, yaumul la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada yang selamat di hari kiamat, di perjumpaan Allah. Tidak bermanfaat harta dan anak-anak, kecuali siapa yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Dan kata para mufassirin, selamat dari kesyirikan, selamat dari penyakit-penyakit hati, selamat dari riya, selamat yang hatinya senantiasa mencari ridha Allah, selamat dari perbuatan bid'ah dan perbuatan yang haram. Maka dari itu di antara doa yang paling banyak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepadanya, yang kata Aisyah mengalahkan dari banyaknya Nabi berdoa dengan Allahumma rabbana atina, yaitu doa yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah yang menyembah segala sesuatu padanya, berikanlah kepada saya, kepada jiwa saya ketakwaan. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwa dan hati saya kesucian, karena Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya. Anta waliyuha wa maulaha. Dan Engkaulah yang bertanggung jawab atas hati itu, dan Engkaulah Tuhannya. Maka dari itu senantiasa kita mempelajari dari pelajaran-pelajaran hati. Inti pelajaran yang bisa kita petik di pertemuan subuh kali ini, bahwa insyaallah taala kajian kita mulai dari pertemuan ini dari bab yang pertama. Jadi bab dari buku ini itu dinukil dengan 75 bab. Berarti kita menyelesaikannya dengan 75 kali pertemuan. Dan yang bab pertama ini, yang kata beliau, al-qalbu huwal asbab. Hati itu yang paling utama, dia adalah pokok dari amalan dan ucapan seorang hamba. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Yang kata Nabi, sesungguhnya Allah itu tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak melihat pada rupa-rupa kalian, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati kalian. Wa asyara bi asba'ihi ila sadri. Kemudian Nabi mengisyaratkan dengan jarinya kepada hatinya. Jadi ini yang bisa kita pelajari di pertemuan kali ini. Inti pelajarannya bahwasanya kita akan mengkaji dari karya Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badri, salah satu pembicara di Masjid Nabawi, yang beliau sekarang umurnya sudah 61 tahun dan beliau memiliki banyak karya. Salah satunya yang kita akan bahas yaitu ahadis islahil qulub, hadis-hadis yang memperbaiki hati seseorang, yang insyaallah taala kita akan hatamkan dengan 75 kali pertemuan. Dan ini pertemuan yang pertama, bahwasanya hati adalah asal dari segala kebaikan, dan Allah tidak melihat kepada wajah-wajah orang semata, pakaian orang semata, tapi Allah Azza wa Jalla melihat kepada hati-hati seseorang. Dan orang yang paling selamat hatinya, dialah yang paling selamat jalannya di dunia, di alam barzah dan di akhirat. Ini yang bisa kita berikan. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.